Oke coy, jumpa lagi dengan Back and Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk belajar layaknya anak magang. Oke, kali ini Back and Magang bakal bahas apa istilahnya pertarungan paling paling seru lah ya di era ini. Sebenarnya nggak bertarung juga sih. Pokoknya ingat kembali yang sering saya bilang tuh kayaknya kalau belibet banget sih saya. Pokoknya intinya setiap teknologi itu ya ada baik ada buruknya, jadi kita tidak bisa bandingkan mana yang bagus, mana yang enggak, tapi harus tepat guna. Karena kalau dia nggak tepat guna, dia jadi nggak bagus, dia kayak gitu. Cuma ya tetap kita bahas nih tentang ya REST API versus gRPC, yang mana nih yang paling oke, kita bakal bahas. Tapi di sini saya bakal bahas sederhana aja dulu. Kalau nanti penjelasan tentang detail gRPC, kayaknya saya bakal bikin video lagi. Kali ini saya bakal bahas perbandingannya antara REST API dengan gRPC secara simpel dulu aja, kira-kira gitu. Oke, biar nggak banyak cincong kita langsung masuk. Oke, apa sih REST API? Ya, REST API itu ya, seperti yang saya udah pernah sebut sebelumnya ya, kalau REST itu Representational Set Transfer, ya intinya itu dia ya set principle lah, dan istilahnya itu kalau buat saya sendiri itu masih best practice buat designing, suatu web API gitu. Dan kalau apa yang disebut dengan RESTful API ya web API yang make, REST intinya seperti itu. Dan, dia itu, menggunakan ya metode-metode, tertentu dari REST untuk melakukan operasi terhadap resource, jadi seperti itu. Metodenya apa aja, nah ini juga pernah saya bahas sedikit di video saya sebelumnya, jadi boleh ditonton nanti. Yang pertama ini udah umum lah ya, ada get, post, delete, put, atau patch gitu. Kalau get itu untuk retrieve resource, post itu untuk membuat resource baru, delete itu buat nge-remove resource. Kalau puts itu puts ataupun patch itu dia untuk kita melakukan update di resource yang udah ada gitu. Nah terus apa bedanya nih Bang, put sama patch? Ya bedanya itu gini, bukan umumnya nah ya, simpelnya perbedaan put sama patch itu kalau put itu kita mau update entire data gitu, entire column gitu. Tapi kalau patch itu biasanya merujuk untuk kita melakukan update terhadap satu kolom aja di database. Umumnya gitu ya penjelasannya. Ya kalau ada kurang-kurang bisa dikoreksi lah ya. Tapi kalau penjelasan sederhananya gitu. Mungkin nanti saya akan bahas khusus kali ya tentang HTTP method ini gitu. Nah, kita lanjut. Jadi walaupun, REST API itu dia simpel penggunaan jadi lebih enak, tapi ya ada istilahnya, ya kelemahannya juga. Pertama itu adalah verbosity dari bentuknya yang itu biasanya JSON ataupun XML gitu. Dan, dari verbosity itu sebenarnya ada banyak, faktor, cuma salah satunya ya verbosity ini yang membuat, kalau menggunakan REST itu dia akan mengalami performance issue ketika menggunakannya di, aplikasi yang data heavy gitu, yang datanya gede. Maksudnya verbosity itu gimana Bang? Ya kayak gini, ini contohnya kan bisa dilihat nih ada contoh XML sama contoh JSON. Nah, dengan bentuknya seperti ini berarti kan ada tag-tag-nya nih kayak si name, si age, si email, dalam email tuh dalam user tuh ada si address lagi, terus di address itu nanti ada lagi definisinya gitu kan. Nah, tag-tag ini nih yang membuat ketika proses decode itu, sederhana ya, mesin itu dia akan lebih belibet lah untuk, dalam proses decode-nya itu karena identifier-nya ini yang istilahnya verbose itu tadi ribet gitu loh, jelimet kalau orang ngomongnya gitu. Perbandingannya nanti bagaimana bakal saya lihatin. Intinya salah satu kelemahannya si, REST ini adalah verbosity-nya, yang di mana itu berpengaruh ke performanya di, data heavy application gitu. Oke, biar nggak banyak cincong kita lanjut lagi. Nah, kalau apa itu gRPC ya, gRPC itu misalnya itu ya, remote procedure call, seperti dia salah satu alternatif lah buat, istilahnya kita melakukan transfer data gitu. Dan gRPC itu dia pakai HTTP 2, buat transportnya, terus dia juga menggunakan, protokol buffer sebagai description language-nya. Nah, ini yang membuat gRPC itu jadi lebih ringan dan, cenderung lebih cepat dibandingkan, REST. Contohnya gimana?
Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, data formatnya tuh di gRPC itu kan dia diformat dalam suatu, bentuk biner gitu loh. Kalau kayak tadi si JSON dan XML itu kan dia bentuknya adalah text based gitu. Intinya di sini yang membuat si gRPC itu sangat kontras itu, terutama di sisi verbosity-nya dibanding, si REST. Jadi untuk, data transmission dia tuh cenderung lebih cepat gitu loh. Maksudnya gimana Bang si verbosity tadi ya? Seperti ini, kalau kita lihat bentuk protobuf-nya, di sini kan, identifier-nya itu bukan tag yang belibet kayak di JSON ataupun XML. Nah, di gRPC itu suatu, tag-nya itu tag ini maksudnya tag AG ya. Nah, tag ini dia cuma diidentifikasikan dengan, suatu numerikal yang unik aja seperti 1, 2, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, ini sangat-sangat mengurangi verbosity-nya terutama saat, proses datanya dari luar masuk ke dalam, backend kita seperti itu. Tapi luar di sini maksudnya bukan luar dari klien langsung ya, tapi dari service to service seperti itu. Jadi ini membuat prosesnya lebih ringan lah, itu. Perlu dibahas sekarang ya kelebihannya, nanti lah kita lanjutin dulu. Oke, kita lanjut. Nah, walaupun begitu gRPC juga masih ada kelemahannya ya untuk sekarang ya. Saya belum tahu nih ke depannya nih, cuma untuk sekarang saya tahu itu browser support-nya itu masih dalam pengembangan gitu ya, masih intinya belum ada gitu. Jadi ini membuat aplikasi agak kompleks seperti itu. Jadi kalau si gRPC ini dia belum support untuk, terima data langsung dari, depan lah kalau ngomong gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sini summary-nya adalah secara protokol, REST itu HTTP 1, gRPC pakai HTTP 2. Payload, seperti tadi sudah dijelaskan, kalau REST itu kalau menggunakan text based format, sementara kalau gRPC itu menggunakan protokol buffer. Nah, kalau client server communication-nya, kalau REST itu ya setiap request respon itu dia dalam satu pasangan independen nih. Jadi seperti yang saya pernah bilang di video sebelumnya, yang kalian bisa tonton lagi rekan-rekan semua itu istilahnya dia masih dalam satu request response cycle yang independen gitu. Dia nggak bisa, apa namanya, nggak bisa barengan gitu, harus dalam satu siklus. Nah, kalau gRPC itu dia menggunakan persistent connection dan, stream gitu. Jadi dia bisa, istilahnya dia allow untuk multiple message sama, apa ya, proses yang bidirection gitu, dua dua arah. Itu nanti saya jelasin di video lain kali ya, untuk lebih detail tentang gRPC. Kalau untuk API kontraknya REST API ini ya dia memakai OpenAPI, pakai Swagger gitu kan buat defining kontraknya gitu. Kalau, gRPC itu pakai Protofile seperti itu. Nah ini nih yang paling perlu dibahas nih. Jadi kapan sih kita pilih REST API aja, kapan kita pakai gRPC? Kalau sederhananya, di sini kalau kita masih butuh browser support, yaitu kita, istilahnya ya pasti pakai REST gitu loh untuk browser support-nya gitu. Jadi biasanya, digabung ya dua senjata ini digabung antara REST sama gRPC gitu. Kalau yang masih membutuhkan browser support ya dia pakai REST. Terutama tuh bukan sekedar, browser support juga sih, misalnya kalau kita masih penggunaannya itu sederhana aja gitu loh. Ya sederhana itu salah satunya masih dengan browser support tadi gitu kan. Dan, apa, intinya untuk pengembangan masih lebih cepat ya karena REST ini dia masih lebih familiar gitu untuk developer kebanyakan. Kalau istilahnya tuh apa, kayak kita buat analogi perjalanan, kalau menggunakan REST ini ya kita udah lempeng aja jalan pakai mobil enak di jalan tol gitu. Tapi kalau untuk gRPC ini kita masih, mungkin ada belajarnya gitu, ada kurva dan proses untuk belajarnya. Jadinya ya ibaratnya kita jalan di jalan yang terjal gitu, off-road kayak gitulah, masih ada kendala-kendala bahkan di sisi belajarnya dan komunitasnya, seperti itu. Jadi intinya kalau secara sederhana tadi adalah ketika masih menggunakan, web support, maksudnya browser support ya, sorry, dan ya untuk yang misalnya kita cuma perlu sederhana aja, ya udah kita pakai REST aja gitu. Nah kalau kita pakai gRPC itu ketika
Kalau simpelnya ketika tadi aplikasi kita itu udah yang datanya berat gitu, udah heavy data dalam request itu dia ngirimin banyak data gitu kan dan kita butuh performance yang tinggi ya gRPC ini solusinya gitu loh. Kalau, apa, agak mendetail sedikit itu misalnya kontraknya gitu, kayak kontraknya itu jelas banget kita harus kontrak yang jelas antara yang, ngirim dan yang nerima itu juga gRPC masuk karena dengan protobuf tadi kontraknya antara gRPC client dan gRPC server itu udah harus jelas tuh dan, ini tuh gunanya buat saya ya secara pribadi tuh paling oke ketika banyak terjadi, proses yang sekuensial gitu di backend service kita, terutama saat kita microservice kan. Nah, saat kita di microservices ini, ada banyak service yang saling, integrasi dan, prosesnya itu terutama ya prosesnya itu sekuensial di situ, kayak data harus ke service ini, service itu. Nah, untuk, prosesnya itu, ya lebih baik dengan gRPC gitu, karena dia lebih ringan. Jadi kayak, latensinya pun dia lebih rendah gitu, istilahnya seperti itu. Jadi kalau, apa namanya, Mmm, apa ya, kembali saya bilang kalau kita saat menggunakan, suatu pilihan ya, saat kita memilih mau menggunakan suatu teknologi, itu kita, combine aja apa kelebihannya gitu. Jadi nggak harus apa-apa kita, "Oh ini bagus ini enggak, oh bagus itu enggak juga." Jadi tergantung kasusnya gitu tadi ya. Kalau REST API buat kasus yang kita mau pengembangannya lebih cepat, lebih simpel, dan kita masih butuh browser support, kita pakai REST. Ya kalau memang aplikasi kita udah terlalu banyak, integrasinya di, antara microservice-nya terus, ya kita juga membuat satu aplikasi yang heavy data, ya performanya itu jadi, hal yang paling kita perlukan ya kita bagusnya kita pakai gRPC gitu. Kenapa itu tadi, ya apa ya, kalau saya jelasin dikit ya intinya, eee, karena serialization protobuf-nya itu tadi sih gitu loh. Jadi data itu kan formatnya biner, terus identifier-nya juga hanya menggunakan suatu numerical yang unik, itu membuat proses itu lebih ringan gitu. Dan apa, karena kayak tadi kan JSON itu dan misalnya JSON dan XML terutama, maksudnya di REST tadi, itu kan dia text based, sementara ini dia menggunakan protokol yang biner tadi, itu, apa ya, istilahnya itu, mmm ya, apa sih, lebih ringan gitu ngomongnya itu, karena dia lebih ringan kan dia memakan bandwidth-nya lebih kecil dan tentunya latensi juga lebih kecil juga, seperti itu. Kira-kira ya gitu sih tentang, REST API dan gRPC ini dan kapan kita pakainya. Mungkin nanti saya bakal bikin video lagi yang lebih jelas tentang apa sih gRPC, gimana sih gitu. Kalau ini pokoknya tentang gimana sih untuk dalam microservice itu kapan nih kita pakai REST, kapan kita gRPC, intinya seperti itu di video ini. Oke kira-kira gitu aja sih dari saya, jangan lupa support terus channel Backend Magang supaya saya makin semangat nih buat bikin bikin konten yang lainnya gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, terutama di-share biar banyak, rekan-rekan lain yang ya mungkin bisa terbantu dengan, apa-apa yang udah saya sharing di video-video saya. Ya gitu aja sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam back and magang.